menurut gua kalau bikin sesuatu modifikasi yang jarang lain dari yang lain, itu kepuasan. Jadi nggak bisa diukur sama speed. Oh ya. Oke guys, barusan kalian udah ngeliat ya proses gimana motor gua Revo 2 silinder itu di dyno di tempatnya Ko Alonso. Nah, sebelum gua menampilkan penjelasan dari si Ko Alonso nya tentang hasil dynonya, ini udah gua tampilin grafik dyno motor gua. Gua akan coba menjelaskan sendiri menurut pengetahuan gua ya. Gua yang sebagai orang awam, gue coba menjelaskan sendiri. Dan kalau memang ada salah, mohon dikoreksi ya guys. Karena gue juga bukan orang yang benar-benar paham soal beginian, tapi gue coba menjelaskan versi gue nih. Nah, di grafik ini ada tulisannya nih, max power 14,05. Berarti power maksimalnya itu adalah 14,05 HP atau tenaga kuda di RPM 6640 RPM. Nah, jadi dia mencapai tenaga tertinggi itu, power tertinggi itu di RPM 6640 guys. Untuk torsinya, ini di 16,55. Kalau nggak salah, satuannya itu Newton meter di RPM 4670. Jadi dia di RPM 4670 itu torsinya maksimal. Jadi sebenarnya gue mau tahu juga nih, berapa sih standarnya power sama torsinya Revo yang standar ya. Gue coba Google. Nah, akhirnya gue menemukan satu artikel ini nih. Artikelnya ini dari Grid Auto. Linknya akan gue cantumkan di deskripsi ya. Nah, di artikel ini gue kutip. Artikel ini menyebutkan bahwa power Revo itu standarnya adalah 6,5 dk atau daya kuda di 7000 rpm. Jadi untuk mencapai tenaga maksimal itu membutuhkan rpm yang lumayan tinggi dibandingin dengan tempat gua tadi ya. Motor gua itu di 6600 dan torsi maksimal itu adalah 5,52 Nm di 5400 rpm.
masih lebih tinggi juga. Gue mendapatkan torsi maksimalnya di 4600. Nah, di sini juga mereka ditulis mengukur dengan alat yang mereknya sama nih, Dynojet. Cuman mungkin beda versi aja ya, karena ini kayaknya artikelnya udah lumayan lama. Nah, dari angka ini, gue bisa simpulkan bahwa HP atau tenaga kuda motor gue itu naik sampai 2 kali lipat. Dari yang aslinya 6,5 HP itu menjadi 14,05. Jadi kurang lebih 2 kali lipat. Untuk torsinya sendiri ini hampir 3 kali lipat ya. Jadi torsi standarnya itu 5,52 Nm. Nah, sedangkan motor gua ini sekarang torsinya 16,55. Jadi hampir 3 kali lipat. Kalau kita bagi itu sekitar 2,9 sekian. Nah, torsinya sih emang gue rasain itu berasa banget, jauh banget dari motor yang standar ya. Nah, penjelasannya, apakah power besar dan torsi besar itu berarti top speednya lebih tinggi nggak? Nah, kalau menurut gue nih, jawaban gue itu nggak selalu, bro. Karena mesin kan punya power nih. Let's say motor gue powernya sekian kan. Nah, dia dari mesin memuntahkan tenaga untuk disalurkan ke roda kan. Nah, sebelum lewat roda kan dia pasti lewat rasio dulu. Rasio itu gigi 1, 2, 3, 4. Nah, rasio inilah yang berperan penting menurut gua nih. Karena di data ini kan tertulis tenaga maksimal di RPM sekian. Nah, kalau rasio motornya terlalu pendek napasnya, otomatis top speednya cuma segitu-segitu aja karena RPM-nya udah keburu tinggi. Jadi harusnya maksimalnya tenaga dia di RPM 6 ribuan, tapi kan kalau udah RPM-nya sudah sampai 8.000, 9.000 udah loyo, dan belum lagi ada limit dari CDI-nya gitu. Nah, kebalikannya, kalau rasionya terlalu panjang, terlalu berat nafasnya, tapi power motornya itu nggak sanggup, nah yang ada nanti motornya jadi loyo, karena tenaga yang dihasilkan nggak kuat untuk motor rasionya. Bukan nggak kuat sih, bisa, tapi nggak maksimal. Oke. Nah, sekarang kita lihat grafik yang berikutnya nih. Grafik top speed. Di sini menunjukkan top speed motor Revo gua. Tercatat maksimum speednya di angka 119, sekian-sekian. Kita anggap 120 deh ya. Pasti menimbulkan banyak pertanyaan nih. Kok cuman 120 ya? Padahal kan 2 silinder. Nah, penjelasan dari gua seperti yang tadi udah gua jelaskan soal rasio. Jadi motor gue tenaga itu udah gede, tapi rasionya masih standar. Nah, kalian yang punya motor Revo atau yang pernah pakai motor Revo, kalian udah pasti coba gigi 4-nya kan. Kalian coba aja gigi 3 dan gigi 4. Gigi 3 tuh tenaganya enak banget, tapi begitu sampai gigi 4 loyo, karena gigi 4-nya itu bukan buat nyari power, tapi buat ngalusin doang. Jadi terlalu pendek dia rasionya gigi 4. Nah, jadi ya top speednya yang didapat ya segitu-gitu aja. Apalagi karena gue pakai CDI bukan CDI racing. Motor gue full standar. Cuman bedanya dia juga 2 silinder aja gitu. Jadi keterbatasannya di situ. Jadi kalau memang mau ditambah lagi top speednya, kita harus rubah rasio. Gigi 4-nya kita ganti. Yang which is akan gue lakukan, tapi mungkin gak sekarang ya, untuk kedepannya. Jadi kalian tunggu aja. Nah, oke. Jadi sekian dulu ya penjelasan versi gua. Kalau mungkin ada penjelasan gua yang salah atau kalian kurang paham, mohon dikoreksi di komentar ya. Atau emang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, yuk sekarang kita simak penjelasan dari si Ko Alonso ya. Oke, Ko Alonso, habis di dyno gimana nih? Gua kurang puas nih. Soalnya AFR-nya masih basah, masih di angka 10. Harusnya sekitar 12,5. Oke, terus? Jadi memang nahan karena terlalu besar main jetnya. Main jetnya terlalu gede ya? Iya. Oke. Jadi mungkin nanti dikonsultasi sama mekaniknya, batas aman nggak gitu. Berarti seharusnya ini masih bisa lebih lagi ya?
lebih banyak. Lebih banyak ya? Bisa Bisa lebih banyak. Bisa. Dengan kondisi standar loh, ini full standar, cuma 2 silinder doang. Iya, betul. Bisa. Ini juga kan karena final gearnya berat nih. Betul. 1633 ya. 1633 berat seharusnya. Cuma kalau dilihat dari final gear sama dari torsinya lumayan 1655. Powernya nggak dapat karena masih basah menjetnya. Oke. AFR masih 10,7. Berarti harusnya torsinya masih bisa naik lagi nggak kalau nanti kita betapin? Top speednya? Pasti bisa. Nah, top speed sekarang sementara ini ada di 120. 120 lebih kurang ya. 120 lah. Ini 119,4. Oh, oke. Jadi nanti kita masih ada PR ya motor ini ya. PR dong. Dikit lagi PR-nya. Ya kan? Oke. Revo 220. Yoi. Berarti 110 dikali 2. Iya, betul. Oke. Besok-besok kita bikin 3 kembar. Wish. Yang satu V-engine. Bisa. Oke, kalau gitu. Thank you ya Ko Alonso ya. Thank you banyak, bro. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel gue ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.